Termasuk bagian daripada agama kita dalam masalah biologis adalah melakukan cumbuan-cumbuan di awal, bercanda, menciptakan suasana yang baik. Semua bagian daripada agama dan antum tidak butuh baca dari orang-orang non-muslim. Karena mereka tidak kenal namanya halal haram seperti agama kita. Maka ini dilakukan oleh Nabi SAW. Banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Tapi kita akan mulai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 2967 dan Imam Muslim 715. Waktu Jabir radhiyallahu anhu menikah, ya, maka kebetulan beliau menikah sama janda. Lalu Nabi SAW tanya, hal tazawwajta bikran am thayyiba? Kau nikah sama perawan atau kau nikah sama gadis atau janda? Faqultu tazawwajtu thayyiba. Saya menikahi janda ya Rasulullah. Maka dalam riwayat yang lain, riwayat ini tentu langsung saya Nabi mengatakan, halla tazawwajta bikran tulaibuha wa tulaibuk. Tidakkah kau menikah sama perawan supaya dia bisa bercumbu lebih denganmu dan juga kau bercumbu dengannya? Terjemahan lain, dia banyak bercanda denganmu, kau pun bercanda dengannya. Tentu riwayat ini teman-teman langsung to the point, karena yang akan dibahas kita di sini adalah bagaimana dia penjelasan Nabi SAW, kamu bercumbu dengannya dan dia pun bercumbu denganmu. Jadi ulama rincikan bercumbu itu tatapan mata, bercanda, ciuman, pegangan tangan, ngobrol-ngobrol tentang apa, banyak hal lah. Gitu kan. Selama itu bukan hal yang diharamkan dalam agama maka dibolehkan. Sehingga mungkin dalam hubungan biologis normalnya seorang mukmin itu dia akan memakan waktu yang panjang. Gitu. Bukan seperti orang yang tergesa-gesa. Karena dia tahu ini bagian ibadah. Makin lama dia habiskan waktu dengan pasangannya, maka makin banyak pahalanya. Ya. Maka dia melakukan perbuatan tersebut. Tapi hadis ini ada riwayat lain, atau riwayat lebih panjang. Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan kenapa dia menikah sama janda. Waktu Nabi SAW jelaskan, kau nikah janda atau gadis? Dia bilang janda. Nabi tanya, kenapa kau pilih janda? Dia bilang, ya Rasulullah, ayah saya meninggalkan banyak adik-adik perempuan saya. Kalau saya menikah sama gadis, maka kemungkinan dia bentrok sama adik-adik saya perempuan. Karena sebaya. Maka saya menikah sama janda yang punya pengalaman hidup, supaya dia bisa menaungi adik-adik saya seperti ibunya sendiri. Nah, waktu itu Nabi SAW tidak menghardik Jabir. Ini kalau tidak salah pernah kita jelaskan di Tablik Akbar sahabat Jabir, pada saat kita jelaskan di antara kisah yang unik adalah pernikahannya dengan janda. Jadi hadits ini bukan berarti memojokkan janda teman-teman sekalian. Karena Nabi SAW dari 11 istri beliau, satu saja perawan, Aisyah, sisanya semuanya janda. Bukan berarti itu negatif ya, bukan negatif. Dan kalau tidak salah waktu itu Tablik Akbar saya sempat menjelaskan 15 manfaat menikahi janda. Oh iya benar, kalau masih ingat. Tapi saya yakin materi begini nggak dilupa. Sampai ada seorang ikhwan bilang sama saya sudah mengkhatam Ustaz 15 poin itu. Baiklah, kita sedang tidak bahas masalah janda dan perawannya. Cuman memang makna hadis ini, kalau perempuan kan terbawa perasaan. Kalau dia sudah pernah punya rumah tangga sebelumnya, pernah mengenal laki-laki sebelumnya, dan laki-laki itu sudah menerapkan pola biologis khusus, ya, pola makan, pola tidur, ya, belanja, ada sudah penataan waktu itu sama suami pertama, kemudian sekarang kita hadir sebagai suaminya. Maka harus antum fahami kalau ada yang menikah sama janda ini, posisi kita di sini adalah posisi yang akan dibandingkan dengan suami pertama. Dan kita juga akan berusaha mengubah pola-pola yang ada seperti yang pola yang kita mau. Bisa ditangkap ya? Jadi ini memang butuh ekstra sedikit kalau menikah dengan janda bagaimana bisa mengubah pola itu. Jadi kalau kita hadir sebagai orang yang bisa melebihi suaminya dulu, dia akan memuji. Tapi kapan tidak, dia akan mengatakan suami saya dulu begini, suami saya dulu begitu, dan itu akan mengganggu antum. Nah, termasuk yang jadi masalah adalah pola biologis. Kalau dia terbiasa dengan pola biologis tertentu, antum ingin dengan cara tertentu dan dia tidak mau, maka umumnya mereka menolak. Tapi kalau perawan belum punya pengalaman, maka antum bisa membina dia sesuai dengan yang antum mau. Itu makna hadis ini. Tidakkah kau nikah dengan perawan sehingga dia lebih bisa bercumbu denganmu dan juga dia bercumbu karena dia tidak punya pengalaman maka dia akan ikuti pola kita. Tapi ini bagian daripada agama. Dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama juga, kata Nabi SAW, siapa yang tidak memulai dengan cumbuan maka bukan dari kami. Ya, bukan dari kami.
Karena kebanyakan orang juga mungkin awal sebelum menikah dia semangat, tapi setelah menikah berjalan waktu, interaksi tiap hari, kadang-kadang ada muncul perasaan suami istri itu sudah seperti saudara. Udah nggak seperti lagi dulu-dulunya, makanya butuh menciptakan suasana. Ya, misalnya Nabi SAW itu sangat gemar. Ya, itu jadi salah satu hal adab syar'i adalah dia harus menjaga itu, menjaga bau mulut, menjaga bau badan, menjaga wangi-wangian, kreasi, ya, dan kreatif dalam berhubungan biologis itu penting. Ya. Memberikan hadiah, membuatkan sebuah kejutan yang baik, positif, masakan yang enak buat suami, mungkin hadiah yang diberikan kepada istri yang dia paling senang, diajak ke sebuah tempat yang nyaman, ini semua masuk dalam rangkaian, nanti akan kita jelaskan itu. Yang jelas itu teman-teman, dianjurkan untuk memulainya dengan hal-hal yang positif. Ini juga masuk dalamnya di poin kedua ini, seseorang harus bisa memahami keadaan pasangan. Lagi sakit, lagi kurang mood, ya, jengkel dengan sesuatu, sedih yang berlebihan, orang tuanya baru meninggal. Ini istrinya lagi sedih, lagi susah, ibunya meninggal. Ayo, ibu saya baru meninggal, haram, masuk neraka kau tolak saya. Jadi istrinya terpaksa antara ibunya dia sedih meninggal sama suaminya wajib. Ini nggak maksimal, nggak baik gitu kan. Sabar akhi. Hari takziah lewat 3 hari, ya baru antum. Ya. Ini luar biasa. Begitu juga habis melahirkan, masa nifas, sabar. Ini baru selesai nifas, isi lagi. Selesai nifas, isi lagi. Tidak ada sabar.